Ratusan tahun yang lalu, sebuah peristiwa merekam bagaimana masyarakat pulau-pulau kecil di Maluku menggentarkan salah satu otoritas paling berpengaruh di muka bumi kala itu. Tiada saksi hidup yang bisa menuturkannya. Namun biarlah warisan sejarah yang mengulangi kembali hikayat para pejuang. Mari kita bicara tentang Benteng Durstede, dibangun sebagai rumah para penjajah, direbut sebagai simbol kekuatan bangsa Maluku, dan diwariskan sebagai pengingat dari masa ke masa. Keberadaan benteng ini sebenarnya, benteng Durstede ini menjadi bagian dari jejak kolonialisme orang-orang Eropa di Maluku termasuk di Saparua. Nah, keberadaan orang-orang Eropa ke dunia timur termasuk di Maluku itu adalah bagian dari bagaimana rempah menjadi roh dalam perdagangan dunia, sehingga orang-orang Eropa yang sangat membutuhkan cengkeh pada saat itu, mereka mencari ke daerah-daerah yang merupakan penghasilnya termasuk di Maluku. Nah, dalam banyak literatur, bahkan kalau kita baca di internet, kita menemukan ada keterangan-keterangan yang memang tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Misalnya ada di Wikipedia yang menyebut bahwa Benteng Durstede ini dibangun oleh orang-orang Portugis. Tetapi sebenarnya itu adalah bagian-bagian yang tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah, bahwa Portugis tidak pernah membangun benteng di Saparua. Nah, dengan demikian mengapa sampai benteng itu bisa ada di situ? Ini berkaitan erat dengan keberadaan Maluku sebagai penghasil rempah yang menjadi incaran orang-orang Eropa itu untuk bagaimana mendapatkan keuntungan besar darinya. Nah, cengkeh kalau kita baca dalam beberapa literatur, kita menemukan bahwa orang-orang Belanda itu menyebutnya dengan sebutan Hodenvruchten, buah emas. Karena apa? Karena nilainya itu setara dengan emas. Dan keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangan cengkeh pada saat itu, dia punya untungnya bisa sampai ribuan persen dari harga awal. Itu untuk sementara. Menurut beberapa sumber, nama Durstede disematkan pada benteng ini sesuai dengan nama kota tempat Gubernur Ambon, pemerintah koloni Hindia Belanda kala itu berasal. Namun nama Durstede adalah rujukan yang tepat bagi Saparua kala itu. Durstede artinya kota mahal. Kalau kita di Maluku Tengah itu kan pada masa kolonial, VOC itu kan ada kebijakan pembagian tanah-tanah dati. Nah, tanah dati itu adalah sebidang tanah yang dibagikan kepada masyarakat. Lalu di dalamnya, di atas tanah itu ditanami tanaman-tanaman produktif, teristimewa untuk pohon-pohon rempah, cengkeh dan pala. Nah, cengkeh-cengkeh dan pala-pala yang ditanam itu dia menjadi kewajiban bagi masyarakat yang dibagi dalam dati. Jadi dati itu di dalamnya tuh ada beberapa kewajiban untuk memelihara tanaman produktif, kemudian yang lain itu adalah kewajiban untuk melakukan pelayaran homi. Tadi di dalamnya itu melekat itu. Jadi cengkeh-cengkeh yang dihasilkan dari setiap tanah dati itu wajib dijual dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Bahkan dalam penjualannya pun sampai dengan tahun 1650-an itu ada pemberlakuan timbangan yang standar. Itu diperkenalkan pada masa Gubernur Flaming. Bahkan kalau ada kebiasaan-kebiasaan dulu dalam penjualan cengkeh itu, mereka pegawai-pegawai yang punya tugas untuk menimbang cengkeh itu mereka
dengan bebas bisa mengambil setiap genggam untuk ditaruh di karung sendiri. Dan itu semuanya dihapus. Pada masa Flaming itu dihapus, kemudian diperkenalkan timbangan yang memang standar sesuai dengan masa itu. Untuk mempelajari bagaimana kehidupan koloni di Benteng Der Stede, perlu pendekatan arkeologi yang tepat untuk menjawabnya. Dari temuan-temuan bekas fondasi yang ditemukan di dalam lokasi Benteng Der Stede, terus juga dilakukan perbandingan dengan denah lama, kemudian beberapa bangunan yang dapat diidentifikasikan, yaitu berupa bangunan gereja, rumah kepala benteng, kemudian dapur, gudang-gudang cengkeh dan pala, kemudian gudang senjata, gudang bahan peledak, dapur, bekas-bekas drainase dan juga bekas lantai. Ini memberikan gambaran tentang beberapa aktivitas yang berlangsung di dalam benteng. Kalau kita dapat menyimpulkan bahwa dari bangunan tersebut menarik kesimpulan bahwa selain sebagai pertahanan, tentu saja Benteng Der Stede juga merupakan pusat perdagangan, dibuktikan dengan gudang-gudang cengkeh dan pala, kemudian ada aktivitas kerohanian gereja, kemudian ada rumah-rumah pimpinan dan asrama rumah sersan. Itu memberikan gambaran tentang benteng sebagai pertahanan. Saparua adalah pulau kecil yang berada dalam gugusan Lease di Maluku. Dari Pulau Seram, pulau terbesar di Provinsi Maluku, kita perlu menyeberang dengan kapal feri untuk mencapai Pulau Saparua dalam waktu kurang lebih setengah jam. Ojek Bu. Ada ojek. Kita mau ojek ke Benteng Der Stede berapa nih? Kakak 50. 50? Ya. Ah, mahal lah Bang. Biasanya target 50 kakak. 50 sudah tuh. 50 jadi lari. Oke. Pakai helm ya, demi keselamatan. Ke Benteng Der Stede jauh kasihan kakak? Jauh. Jauh? Jadi target 50 sudah murah sih sekarang. Aduh. Tapi beta dengar bisa lebih murah sedikit kak. Kakak sih bisa kalau 50 kakak. Gas tapi gasnya. Oke sudah. Gas sudah. Sejak lama, Saparua selalu menjadi tempat strategis perdagangan. Pun hingga kini, pasar tradisional negeri Saparua masih ramai. Di sini, berbagai jualan hasil sumber daya alam dari Pulau Saparua dijual. Saya singgah sebentar untuk berbelanja beberapa jualan khas dari Pulau Saparua.
inilah saya, Benteng Der Stede, saksi bisu perjuangan bangsa kita untuk merdeka. Peristiwa apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Mungil yang tenang ini, sehingga membuat kaum kulit putih saat itu mengirimkan bala tentara armada demi armada? Benteng Der Stede adalah saksi bisu sejarah perjuangan bangsa Maluku melawan kolonialisme. Mari kita telusuri lebih jauh tentang Der Stede yang secara harafiah dapat diartikan sebagai kota mahal. Memasuki benteng Der Stede, saya berjumpa dengan salah satu penjaga benteng yang telah bertahun-tahun menyambut sejumlah tamu yang datang ke benteng Der Stede untuk menjelaskan sejarah dari benteng tersebut. Saparua ini terkenal dengan cengkeh pala. Jadi masyarakat Eropa semua berbondong-bondong datang di Pulau Saparua. Mereka membeli hasil dari masyarakat Saparua, misalnya cengkeh dan pala. Terus karena hasil bumi dari masyarakat Saparua ini agak mahal di pasaran Eropa, maka Belanda mereka membangun sebuah benteng, dan benteng ini dijadikan sebagai markas pertahanan orang Belanda di sini. Dan hasil-hasil yang dari masyarakat pribumi, mereka semua beli dengan harga murah di benteng Der Stede ini, dijual di benteng Der Stede. Jadi akhirnya terjadi peperangan besar-besar di Saparua, khususnya di benteng Der Stede ini. Karena hasil dari masyarakat pribumi ini dibeli dengan harga yang murah, akhirnya mereka mengadakan suatu perlawanan dengan tentara Belanda. Dini hari yang sunyi senyap di bulan Mei tahun 1817, seorang pemuda 34 tahun bernama Thomas Matulesi, atau yang dikenal dunia dengan gelar Kapitan Patimura, mengerahkan para pejuang dari berbagai pulau di Maluku dan merebut Der Stede. Jadi terjadi penyerangan di benteng Der Stede ini karena dari awalnya masyarakat Saparua ini mereka mempunyai hasil cengkeh pala dijual di benteng ini dengan harga yang murah, sehingga terjadi perlawanan. Mereka disiksa dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan, sehingga masyarakat Saparua tidak bisa tahan dengan keadaan seperti begitu. Mereka mulai mengadakan suatu perundingan besar-besar di Gunung Saniri, yang mana memanggil semua para pimpinan kapitan-kapitan seperti Thomas Matulesi, Marta Christina Tiahu, Antoni Ribok, Said Perenta. Mereka mengadakan rapat besar-besar di Gunung Saniri, sehingga mendapat suatu kesepakatan untuk menyerang benteng pada tanggal 15 Mei 1817. Jadi semua penyerangan di benteng Der Stede itu terjadi pada jam 3 subuh. Jadi semua serdadu Belanda dibunuh habis oleh pasukan Patimura. Tapi anak dari Residen Van den Broek itu tidak dibunuh, yang namanya Jan Lubert Van den Broek. Peristiwa Der Stede tanggal 16 Mei itu yang menjadi peletak dasar bagaimana orang-orang lokal di Indonesia itu bangkit melawan Belanda. Dia menjadi pencetus pertama. Karena apa? Karena dia mampu menguasai benteng dalam jangka waktu yang sangat singkat. Nah, di situ pun kalau kita lihat sebenarnya bicara tentang Der Stede ini kan bicara tentang Patimura. Jadi
mengapa Patimura itu dia kemudian menjadi membumi, karena memang dari dia dan teman-temannya itu yang kemudian membuka mata dunia bahwa kita orang-orang yang ada di Maluku sini mampu bangkit melawan kesewenang-wenangan. Walaupun sejarah panjang kita mulai dari 1500-an sudah mencatat bahwa banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan. Nah, itu yang sebenarnya kita orang Maluku harus belajar dari sejarah-sejarah itu, bahwa jiwa kita adalah jiwa pemberani. Thomas dieksekusi mati karena perjuangannya. Rumah ini adalah rumah tua, rumah kelahiran daripada Thomas Matulesi dan keluarganya. Di dalam struktur keluarga, Thomas dibesarkan di rumah ini, di negeri ini. Dua bersaudara, Thomas Matulesi dan Yohanes Matulesi. Di satu sisi, Thomas Matulesi yang berjuang untuk melawan Belanda pada saat itu. Kemudian kakaknya Thomas Matulesi, Yohanes Matulesi, dikirim ke Jawa untuk dikerjakan rodi di Jawa, sampai pada saat dia meninggal, dia tidak sempat ada bersama-sama dengan Thomas pada saat itu di Maluku pada saat itu. Dengan demikian, yang menjadi satu peninggalan yang tidak bisa ditinggalkan keluarga, yang bisa dijaga dan bisa dirawat keluarga, yang ditinggalkan oleh beliau Thomas Matulesi. Sebelum itu juga, pada saat Thomas ditangkap bersama-sama dengan teman-temannya, Antonio Ribok, Pilato Mainan, Mitro Saulia, dan Thomas Matulesi. Pada saat zaman itu, rumah ini dikepung oleh Belanda pada saat itu. Dan semua hampir harta benda yang ada di dalam rumah ini diangkat oleh Belanda pada saat itu. Kemudian, yang masih tertinggal di dalam rumah ini adalah satu pakaian yang ada di dalam rumah ini masih dijaga, dirawat oleh keluarga, oleh saya sendiri. Dari sampai saat ini saya yang merawat dia. Lalu kemudian ada dokumen-dokumen penting yang ada dalam rumah ini juga yang ditinggalkan oleh beliau. Kemudian ada tulisan-tulisan tangannya beliau, yang surat tulisan tangannya itu ditujukan kepada salah satu surat Thomas Matulesi kepada Raja Kegobu, yang sampai saat ini juga keluarga masih menyimpan dia dalam satu buku yang tidak bisa dikeluarkan, masih ada di dalam lemari. Lalu kemudian ada hal yang kecil lagi, bahkan rumah ini sudah dijadikan untuk satu peninggalan keluarga yang ditinggalkan, yang masih ada sekarang cuma pakaian dan parang yang ditinggalkan di rumah ini. Saya sendiri sebagai keluarga yang selama ini menjaga dan merawat yang ada di dalam rumah ini. Der Stede selamanya akan menjadi saksi perjuangan Kapitan Patimura dan teman-teman pejuangnya, seperti Anthony Ribok, Philip Latumahina, Marta Christina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Nama mereka layak disebut terus agar dikenang oleh generasi baru. Kita masyarakat Saparua sebenarnya minta bersyukur dengan adanya peninggalan Benteng Der Stede, merupakan salah satu sejarah bukti
bahwa Pattimura berjuang demi Saparua, demi Indonesia. Pattimura dan tokoh-tokoh Maluku yang lain itu bisa bangkit melawan kesewenang-wenangan. Karena mereka sadar bahwa mereka harus mempertahankan diri mereka, memperjuangkan apa yang menjadi milik mereka. Beda dengan yang sekarang. Kita bisa melihat bagaimana kita orang-orang yang sekarang ini kita menjadi nyaman dalam ketertindasan, kita menjadi nyaman dalam kemiskinan misalnya. Itu yang memang tidak dimiliki oleh kita sebagai generasi baru. Karena apa? Kita tidak memahami dan memaknai sejarah itu sendiri. Satu hal penting, hasil daripada perjuangan Pattimura, perang Pattimura pada saat itu, pada saat dia ketangkap, dia digantung di benteng di lapangan Merdeka dan teman-temannya, termasuk Matulesi dan teman-temannya itu digantung di benteng di lapangan Merdeka. Ada satu kalimat yang dia tinggalkan untuk masyarakat pada saat itu. Sebelum dia mengembuskan napas terakhir, Thomas mengatakan kepada rakyat Maluku pada saat itu, "Selamat tinggal tuan-tuan, beta akan mati. Tetapi sekali kelak, Pattimura muda akan bangkit meneruskan beta punya perjuangan." Dengan demikian, pesan itulah beta sebagai keluarga, beta sebagai generasi ke-11 daripada Thomas Matulesi Kapitan Pattimura mengharapkan kepada masyarakat Maluku, pada khususnya pada regenerasi yang sekarang ini, bagaimana untuk melanjutkan dia punya perjuangan lewat apa yang memperjuangkan itu bisa ditermakna dalam kehidupannya dari hari lepas hari, khusus di anak-anak di bumi Maluku ini. Seandainya napas para kapitan berada bersama udara yang kita hela, akankah mereka bangga pada kita, anak-anak Nusantara yang telah merdeka? Der Stede akan menjadi batu peringatan yang diwariskan turun-temurun tentang para lelaki dan perempuan yang rela mati demi membela bangsanya.